Shalom, puji Tuhan. Kembali kita berjumpa pada hari ini. Dimanapun Bapak Ibu berada, saya percaya kita ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Dan marilah kita akan memulai hari ini dengan pujian penyembahan kepada Tuhan. Berikanlah korban syukurmu, pujianmu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Engkau begitu setia dalam kehidupan kami. Bapa, Engkau telah menunjukkan kasih-Mu kepada kami, Tuhan. Kami rindu, Tuhan, untuk selalu ada bersama dengan-Mu. Engkau yang siap untuk berjalan bersama dengan kami. Kami pun, Tuhan, harus mengerti bahwa kesempatan yang Tuhan berikan akan kami gunakan dengan sebaik-baiknya, Tuhan. Kiranya kami dapat berjalan terus bersama dengan Tuhan. Pagi ini, Tuhan, kami membawa pujian kami dari hati kami, lewat mulut kami. Kami mengaku Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang setia bagi kami. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu boleh membuka Alkitab kita. Kita membaca di dalam Ulangan pasal yang pertama, ayat yang ke-30. Firman Tuhan berkata, Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, Dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kepada firman Tuhan ini, kita melihat betapa beruntungnya umat pilihan Allah Israel, kalau Allah yang selalu berjalan di depan bangsa itu dan berperang bagi bangsa Israel dan memberikan kemenangan itu kepada umat pilihannya. Dan saya percaya firman Tuhan ini juga bagi kita semua sebagai orang-orang yang percaya dan mengasihi Tuhan. Kalau Tuhan ada di depan kita, Dia tahu setiap tantangan, kesulitan, kebutuhan, bahkan sampai kedalaman hati kita. Tuhan sangat tahu kebutuhan hati kita. Perjalanan kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita, dengan umur panjang yang diberikan, tentunya memiliki maksud dan rencana Tuhan, supaya kita boleh mengalami banyak kasih dan kemurahan Tuhan. Dan ini bukanlah akhir,
Ini hanya awal di mana selanjutnya Allah akan membawa kita bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sia-siakan kasih Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, hiduplah berjalan bersama dengan Tuhan. Mengenal Allah kita adalah Allah yang mengasihi, Allah yang berkuasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin menceritakan sebuah kisah yang saya berharap kisah ini memberikan pemahaman kita akan kasih dan kuasa Tuhan. Suatu ketika di suatu daerah ada seorang anak perempuan yang bernama Marcella. Anak perempuan ini begitu gembira ada di tengah sebuah keluarga yang penuh dengan kasih. Orang tuanya sayang kepada Marcella dan Marcella tumbuh menjadi anak yang sudah cukup besar. Suatu ketika ayahnya berjanji dan mengatakan, "Marcella, bagaimana kalau besok kita memancing?" Marcella mendengar tawaran ayahnya, dia sangat bergembira. "Oh, terima kasih ayah. Besok ya ayah." "Baik." Lalu Marcella mulai mempersiapkan segala sesuatu. Dia mulai mencari topi untuk dia pakai ketika ayahnya mengajak dia untuk memancing. Dia mulai mencari celana panjang, dia mulai mencari baju yang pantas atau yang baik, yang nyaman untuk digunakan saat memancing. Bahkan ketika ayahnya juga mengajak untuk mencari dan menyiapkan kail, alat pancing, Marcella dengan begitu gembira, dia bersama dengan ayahnya begitu semangat melakukan segala sesuatunya dengan sukacita. Dan ayahnya pun begitu gembira karena besok mereka bersama-sama akan pergi memancing. Sementara ibunya memperhatikan dan turut bergembira akan kegembiraan yang dirasakan oleh Marcella dan ayahnya. Dan tibalah esok hari, Marcella bangun pagi-pagi. Dan Bapak Ibu, apa yang terjadi? Hujan turun dengan derasnya. Cuaca turun hujan yang sangat lebat dan tidak memungkinkan Marcella dan ayahnya untuk pergi memancing. Ayah ibunya juga bangun dan mereka melihat ternyata keadaan turun hujan. Ayahnya berkata dengan berat hati, "Marcella, hujan tidak memungkinkan untuk kita pergi memancing." Marcella mengerti akan apa yang disampaikan oleh ayahnya. Dia menundukkan kepalanya dengan sedih dan dia masuk ke kamarnya. Di dalam hatinya Marcella berkata, "Tuhan, kenapa sih hujannya harus sekarang? Kan bisa hujannya besok atau kemarin. Kan Tuhan tahu bahwa hari ini saya sudah ingin pergi memancing bersama dengan ayah." Dan Marcella terus kecewa dan dia bercerita, dia berkata kepada Tuhan di dalam hatinya. Dan sementara ayah dan ibunya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Karena hujan turun dengan lebatnya. Hujan turun dengan semakin deras, semakin siang semakin lembat. Dan itu mengakibatkan air, permukaan air di danau di mana mereka akan memancing itu juga naik. Dan itu tidak memungkinkan bagi orang tua Marcella pergi memancing. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita pernah menghadapi hal seperti ini? Ada satu rencana yang menyenangkan, yang kita sukai untuk kita lakukan. Segala sesuatu sudah kita persiapkan. Tapi ketika mendekati waktunya, keadaannya yang terjadi menyebabkan tidak mungkin bagi kita untuk melakukan rencana kita. Dan mungkin keadaan kita akan seperti apa yang dialami oleh Marcella. Mungkin hati kita protes sama Tuhan. Berkata kepada Tuhan, "Tuhan, kenapa tidak terjadi ini kepada orang lain? Tuhan, kenapa ini terjadi sama saya? Tuhan, kenapa terjadinya sekarang?" Saudara, mungkin banyak macam protes yang bisa kita sampaikan kepada Tuhan. Tapi saya mau katakan kepada saudara sekalian, kita harus percaya bahwa Tuhan yang berperang bagi kita. Tuhan selalu mendatangkan kebaikan bagi kita. Kalau saudara percaya, saudara boleh aminkan firman Tuhan yang kita baca tadi, ulangan tadi. Bahwa Tuhan berperang bagi bangsa Israel dan memberikan kemenangan itu bagi bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara, saya lanjutkan cerita yang tadi. Tiba-tiba hujan berhenti.
Dan begitu ajaib sekali, matahari langsung bersinar dengan cerahnya. Dan langit kembali biru. Dan memberikan sukacita buat Marcella dan ayahnya. Dan akhirnya ayahnya memanggil Marcella, "Marcella, hujan telah berhenti. Dan matahari sudah bersinar. Masih ada waktu bagi kita untuk pergi memancing." Marcella mendengar suara ayah, segera bangkit dari kamarnya dan berlari dan berjalan dengan gembira bersama dengan ayahnya. Dan mereka terus bersuka cita. Dan ketika mereka sampai di danau, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ternyata ikan-ikan itu sudah naik karena air tinggi, sehingga permukaan airnya naik dan terlihat ikan-ikan itu ada di sekitar danau itu. Sehingga tanpa memancing pun, dalam cerita ini tentunya Bapak Ibu Saudara, ini hanya dongeng ya, ini hanya ilustrasi. Marcella dan ayahnya bukan memancing, tetapi cukup mengambil dengan ember, dikumpulkanlah ikan-ikan itu dan mereka bisa mendapatkan ikan jauh lebih banyak kalau dibandingkan mereka memancing. Dan mereka pulang dan akhirnya ibu mengolah ikan itu dan membuatnya ikan bakar menjadi makanan yang harum dan mereka nikmati. Dan lewat mulut Marcella juga, Marcella mengakui, dia berkata, "Pa, Ma, Tuhan itu sangat baik. Walaupun hujan, ternyata Tuhan punya rencana yang indah. Ternyata karena hujan, air danau tinggi dan menyebabkan ikan-ikan mudah untuk ditangkap. Dan sekarang kita bisa mendapatkan ikan yang sangat banyak. Jauh melebihi daripada apa yang dapat kita lakukan." Marcella melihat, meminta ampun kepada Tuhan. Mungkin awalnya dia komplain, dia protes sama Tuhan. Tapi setelah dia melewati, dia mengucap syukur dan bersuka cita. Saudara dikasih Tuhan, kalau saudara ada ketika saat ini mungkin posisi saudara seperti Marcella, hujan masih turun, jangan protes sama Tuhan. Tetapi saudara harus percaya bahwa Tuhan selalu menjadikan segala sesuatu baik adanya. Dan Tuhan selalu mendatangkan berkat yang baik bagi kita. Bayangkan Tuhan akan membuat sesuatu yang di luar pikiran kita. Seperti Marcella, dia tidak pernah pikirkan bahwa dia akan mendapatkan ikan jauh lebih banyak kalau dia daripada dia memancing. Karena ketika apa yang dilakukan oleh Tuhan itu mendatangkan berkat dalam hidup Marcella. Hari ini Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu rencanakan dalam hidupmu? Rencana yang baik ketika Bapak Ibu bawa kepada Tuhan, Tuhan yang akan memberkati dan segala sesuatu akan menjadi lebih berhasil, lebih indah, semua karena kemurahan Tuhan. Tetap semangat di dalam melayani Tuhan, tetap semangat dan kuat di dalam pengirian kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita memuji Tuhan dan menyembah Tuhan lebih jauh lagi. Haleluya. Haleluya. Tenangkan hatimu di hadapan Tuhan. Jika memungkinkan bagimu untuk mengangkat tanganmu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Apapun keadaan kita pada hari ini, kehidupan kita yang kita hadapi, mungkin ada masalah, mungkin ada tantangan, tapi Tuhan tidak berhenti. Dia memimpin hidup kita. Dia menyertai hidup kita. Bahkan Dia yang mendatangkan berkat kasih anugerahnya. Semakin kita mengenal kasih dan kuasa Tuhan, kita akan melihat betapa baiknya Tuhan. Kita akan melihat banyak mujizat, perkara besar, ajaib yang Tuhan bisa lakukan, melebihi daripada apa yang dapat kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Tetaplah setia, tetaplah berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita puji Tuhan. Bapa, pegang tanganku. Haleluya. Yesus. Bapa, pegang tanganku. Aku rindu saat teduh bersamamu. Sekali lagi. Bapa,
pegang tanganku. Aku rindu saat teduh bersamamu. Dekap aku, dekap aku dalam hangat naunganmu. Bawa hidupku padamu, masuk dalam altarmu yang kudus. Bapa, pegang tanganku. Aku rindu tinggal di dalam hatimu. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Mari bersama-sama memuji Tuhan. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa, seumur hidupku. Haleluya. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Lebih dari nafasku, oh lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Haleluya. Lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selama. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selama. Sekali lagi peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Haleluya. Tuhan, kami selalu mengucap syukur buat apapun yang kami hadapi, karena kami tahu Engkau berjalan bersama dengan kami. Bahkan firman-Mu menjelaskan, memberitahukan bahwa Engkau selalu berjalan bagi kami, di depan kami, berperang bagi kami, memberikan kemenangan bagi kami. Keadaan bisa menjadikan hati kami khawatir. Keadaan bisa membuat kami menjadi lemah. Tetapi perlindungan-Mu selalu sempurna bagi kami. Kami tahu Engkau ada di dalam kehidupan kami. Kami tahu Engkau ada di dalam rumah tangga kami. Kami tahu Engkau ada di dalam keluarga kami.
Kami tahu Engkau ada di dalam pekerjaan kami, di dalam setiap waktu yang kami lewati dalam hidup kami Tuhan. Dan Engkau selalu mendatangkan yang terbaik bagi kami. Kami akan melihat pekerjaan yang kami lakukan bersama-Mu Tuhan akan menjadi berhasil. Kami akan melihat tugas-tugas yang diberikan bagi kami, target yang kami perlukan Tuhan, akan kami capai bersama dengan Tuhan. Kami akan menerima keberhasilan, kesuksesan karena daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami semakin mengenal Engkau. Kami menerima kasih. Kami menerima kuasa-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, kami boleh percaya dan setia kepada Tuhan selama-lamanya. Berkatilah setiap rumah tangga yang ada. Berkatilah bangsa dan negara kami ya Tuhan. Engkau tahu apa yang kami perlukan. Engkau tahu apa yang kami rindukan Tuhan. Dan Engkau ada. Kau bisa memberikan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, puji Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.